Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Balik lagi nih ke video sederhana aku, Bunda Mizan. Masya Allah, seneng banget rasanya masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan masih bisa sapa-sapa teman-teman semua secara online. Nah, di video kali ini aku awali dulu dengan sikat pisang. Ini pisang aku panen di kebun ya teman-teman. Jadi alhamdulillah kemarin kita panen banyak banget pisang. Nah, ada beberapa yang kita jual, ada beberapa yang kita kasih ke emak. Terus ini juga ada beberapa yang untuk dimakan. Nah, untuk jenis pisangnya itu beda-beda ya teman-teman. Seperti yang aku sisir sekarang, ini jenis pisangnya itu ada dua macam. Di sini ada dua tandan dengan jenis pisang yang berbeda-beda. Kemarin juga ada pisang kepok. Nah, untuk pisang kepoknya udah aku masak, tapi sebagiannya juga udah simpan ya teman-teman, karena kalau untuk pisang kepok itu nggak bisa kalau nggak disimpan, karena kalau baru aja kita panen itu nggak langsung disimpan, biasanya sih isinya itu kurang bagus ya teman-teman, makanya itu tuh langsung disimpan di dalam karung. Dan karena kemarin aku nggak sempat buat sisirin semuanya, jadi ya udah hari ini baru kita sisir-sisirin. Dan untuk yang dibawa sama emak itu pisang kepok ada juga ya teman-teman. Aku lupa ngevideoin pas kita sampai di rumah, tapi pas kita panen itu videonya diupload di akun atau channelnya keluarga Mizan. Teman-teman bisa tonton ya. Di situ kita seru banget karena ada emak yang lagi berkunjung. Oke, alhamdulillah untuk sisir pisang udah selesai. Nah, tadinya aku bingung banget mau ditaruh di mana, tapi alhasil ya udah aku taruh aja di sini dulu untuk sementara. Karena keadaan dapur aku tuh udah penuh banget sama barang-barang. Sekarang alhamdulillah bapak mertua tuh udah panen padi. Biarpun di dapur aku tuh penuh, sempit, tapi masya Allah aku seneng banget kalau udah lihat padi kayak gini ya teman-teman. Itu artinya untuk stok beras kita tuh udah aman. Oke lanjut, singkat cerita di sini aku juga mau masak nasi. Nah, untuk cuci berasnya itu aku nggak ambil video ya teman-teman karena agak riwe. Lanjut di sini aku kasih air. Itu aku kasih airnya takaran jari, tapi karena aku udah biasa kalau segitu tuh udah pas, jadi itu aku pakai gayung aja. Dan lanjut di sini aku juga mau siangi ikan. Nah, jangan salpok ya sama gantungan aku yang semeriwo banget. Jadi itu gantungan yang kemarin tuh alhamdulillah hujan, jadi aku taruh dulu di sana. Nah, hari ini tuh belum sempat aku keluarin. Nah, kalau di tempat teman-teman ini nama ikannya apa? Kalau di desaku ini nama ikannya itu ikan sepat. Untuk tulangnya itu cuma ada tulang besar, nggak ada tulang kecil-kecilnya gitu, beda sama ikan sungai. Kalau ikan sungai itu banyak banget tulang kecil-kecilnya, kalau untuk anak-anak nggak cocok gitu ya teman-teman. Tapi kalau ikan ini memang ada sih tulang, tapi nggak yang kecil-kecil gitu. Jadi kalau untuk anak-anak ini tuh cocok banget. Oh iya, ini tuh ikannya sama persis sama yang biasa bapak mertua aku hasil ngejaring ya teman-teman. Tapi bedanya kalau yang ini ikannya itu besar, tapi kalau yang biasa kita ngejaring itu dapatnya kecil-kecil. Kalau untuk jenisnya itu sama persis ya teman-teman. Nah, ini aku lihatin supaya lebih jelas. Nah, ini pas aku siang ikan, ayam-ayam tuh pada nongol, pada merapet. Biasa ya teman-teman, kalau aku siang ikan di luar itu pasti banyak banget ayam-ayam yang merapat, yang dekat-dekat. Tapi nggak apa-apa ya, resiko kita pelihara ayam, bebek memang begitu ya teman-teman. Tapi kalau nggak ada peliharaan itu rasanya gimana gitu ya teman-teman, karena udah terbiasa mungkin. Jadi kalau nggak ada peliharaan seperti bebek, ayam itu aku yang agak risih ya teman-teman, karena biasanya kalau ada stok sisa nasi itu bingung mau dikemanain gitu. Makanya kita tuh selalu ada peliharaan bebek, biarpun bukan kita yang ngerawat tapi bapak mertua ya teman-teman. Tapi kalau nggak ada sama sekali itu beneran deh, menurut aku nggak enak banget. Oke lanjut, di sini aku juga mau ambil serai. Nah, serai aku tuh udah
hampir mau mati ya teman-teman. Sebenarnya di kebun tuh banyak serai, tapi aku lupa gitu mau ambil serai karena biasanya aku ambil serai itu pas mau masak aja. Menurutku sih lebih enak yang fresh kayak gini. Lanjut, di sini aku juga mau cari kunyit. Nah, kira-kira di sini aku mau masak apa ya? Tadinya sih aku tuh pengen masak ikan acar, tapi suami aku requestnya minta ikan dipindang. Jadi ya sudah, di sini kita masak ikan pindang. Nah, di sini aku udah siapin untuk bawang merah, bawang putih, dan juga serai. Ada kunyit, ada lengkuas. Untuk lengkuas itu stok yang ada di dalam kulkas, tapi masih fresh banget karena masih baru banget. Terus ini juga ada cabai merah. Nah, kebetulan si Ade Zain tuh udah bisa makan nasi, jadi si Ade Zain tuh makan apa yang kita makan. Jadi di sini untuk masak pindangnya itu aku cuma pakai cabenya itu sedikit ya teman-teman, supaya si Ade itu bisa ikut makan biar nggak terlalu pedas gitu. Nah, untuk bumbunya itu langsung aku cemplang-cemplung aja ya teman-teman, gak aku tumis lagi. Tapi kalau mau ditumis itu tuh enak juga karena stok minyak aku udah krisis. Jadi di sini ya sudah kita cemplang-cemplung aja, untuk rasanya itu tetap sama aja kok, tetap enak bagi yang suka. Nah, di sini aku kasih asam jawa dan juga terasi seibu jari ya teman-teman. Ini tuh lebih banyak asam jawa supaya ada rasa asam-asamnya gitu. Karena rasa pindang itu asam, manis, pedas. Makanya di sini aku kasih asam jawanya itu lebih banyak karena aku nggak punya nanas. Tapi kalau ada nanas, asam jawa dan juga terasinya itu bisa sama aja gitu ya teman-teman. Nah, untuk kuahnya di sini aku cuman kasih kuah sedikit karena kalau kebanyakan itu rasanya kurang enak juga ya teman-teman, bisa jadi hambar. Lanjut, untuk sebagian ikannya di sini mau aku goreng karena aku kalau masak itu setiap hari 3 kali ya teman-teman, pagi, siang, dan malam. Karena kalau pagi itu biasanya kita suka goreng pisang atau rebus pisang atau apalah itu ya teman-teman, ala-ala aja. Nah, kalau siang barulah kita tuh masak nasi dengan lauk gitu. Biasanya kan suka habis gitu, nggak sampai ke sore. Makanya kalau untuk malamnya itu aku masak lagi, tapi masak yang seadanya aja. Nah, karena ikannya itu udah aku siangin juga ya teman-teman, jadi langsung aja aku goreng. Jadi kalau nanti sore atau malam itu bisa dipanasin aja, mau dibikin apa, mau diacar, mau diapain gitu ya teman-teman, itu urusan nanti malam. Oke, sambil masak-masak di sini aku juga mau sambil elap-elap karena di atas meja ini tuh tadi ada air yang kececeran ya teman-teman. Jadi langsung aku lap aja. Nah, jangan ditanya si Ade Zainnya itu kemana. Jadi si Ade Zain alhamdulillah udah tidur. Makanya aku bisa santai untuk ngerjain tugas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi si Ade Zainnya itu tidurnya pagi banget. Ini saya Milkanya belum pulang sekolah. Milka tuh kalau pulang sekolah di jam 10.30 ya teman-teman, itu pasti udah ada di rumah. Lanjut, mumpung nggak sibuk nih, jadi aku lap-lap juga di atas kompor, biarpun ini aku sambil masak ya pasti minyaknya itu cipratan lagi ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, setidaknya nggak yang terlalu nempel banyak gitu di kompor. Karena kalau aku selesai masak kan belum tentu itu si ada Zayan masih tidur, jadi ya udah di sini kita sambil-sambil aja, yang mana yang bisa dikerjain gitu. Kalau si adiknya udah bangun, aku tuh udah susah untuk ngerjain pekerjaan rumah tangga, pekerjaan yang lain, apalagi kalau si Aimirka tuh nggak ada di rumah.
Nah, aku juga mau lanjut untuk sapu-sapu karena tadi pas selesai aku sisirin pisang itu belum aku sapu ya teman-teman. Urusan sapu menurutku masalah gampang, yang penting tuh urusan perut yang kenyang dulu. Karena ya kalau punya anak kecil seperti aku itu tuh agak riwe banget ya teman-teman, apalagi kan aku tuh nggak punya saudara dan juga orang tua di sini. Jadi ya harus pinter-pinter kita gitu. Pokoknya yang sebisa kita aja, yang penting semuanya itu keurus. Kalau ada si Emilka aku bisa sedikit lebih santai ya teman-teman, karena sekarang alhamdulillah si adek tuh udah bisa main. Jadi kalau ada si Emilka biasanya si adek tuh ikut Emilka main, entah itu di luar entah itu di rumah. Biasanya kalaupun di luar ya tetap aku awasin ya teman-teman, karena khawatirnya itu mainnya ke jauh. Si adek tuh sekarang udah aktif banget, jalannya itu udah lincah banget. Ini kucing aku dari tadi ngaung-ngaung, mau minta makan kayaknya ini kucing. Nah, di sini saya Milka tuh udah pulang ya teman-teman. Nah, ini saya Milka baru aja sampai di rumah. Di sini aku tanya saya Milka tuh jajannya habis berapa, dan katanya habis 3.000. Dan ini si Mogi, kucing yang ngaung-ngaung itu aku kasih ke Ayu Milka, karena kalau sama si Ayu Milka itu jinak banget ya teman-teman. Itu kucing aku ambilnya dari rumah emak, karena menurutku kalau nggak ada kucing di rumah itu rasanya nggak enak banget loh teman-teman. Makanya aku ambil kucing yang ada di rumah emak, aku bawa pulang. Nah, ini ikan goreng udah masak, pindang juga udah hampir masak. Ini kuah pindangnya masih kebanyakan ya teman-teman. Karena tadi aku tambahin sedikit lagi air, tapi malah kebanyakan. Sebenarnya kalau di rumah suka-suka aja gitu, tapi rasanya kurang enak ya teman-teman kalau kebanyakan kuah kayak gitu. Oke, ini kucing ulang lagi nih ke dapur nih. Kucing tuh kecium bau ikan kayaknya, dan si ada Zain juga udah kebangun, tapi alhamdulillah semua pekerjaanku udah selesai. Dan sampai sini dulu ya video aku kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.